Menurut saya paling penting nih, bagaimana sih kita atau bantuan apa sih yang bisa kita berikan atau sesuatu apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina? Apakah kita memberikan uang, bantuan, ataupun kita memberikan tenaga kita demi terbebasnya Al-Quds atau Palestina dari cengkraman Zionis Israel? Jadi gimana sih cara ngebebasinnya? Kalau untuk kita bagi yang punya uang, harta, ya kirimkan uang tersebut ke Gaza, ke Palestina. Untuk apa? Untuk memerdekakan dan sebagainya. Itu mempunyai harta. Yang kedua, mempunyai tahta, mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan. Gimana caranya untuk membebaskan Palestina? Minimal dengan cara apa? Membuat kecaman. Alhamdulillah, pemerintah Republik Indonesia sejak Presiden pertama Soekarno sehingga sampai Presiden Jokowi, alhamdulillah itu tetap bersama Palestina, tetap mensupport perjuangan Palestina. Makanya Soekarno bilang, selama Palestina tersebut belum merdeka dari tangan Israel, maka Indonesia berdiri akan menentang Israel. Itu kata Soekarno tuh. Itu Soekarno. Dan juga Presiden Soeharto mungkin gitu aja, Habibie gitu aja, justru gitu aja. Masih bersama rakyat Palestina untuk mensupport perjuangan Palestina dengan cara apapun. Kalau Indonesia, saya lihat itu ngambil dari diplomatik dan sebagainya. Makanya ada negara-negara Muslim yang macam-macam ngebantu Palestina itu. Kalau Turki itu ngambil itu secara ekonomi dan sebagainya, Turki. Tapi kalau Iran itu secara militer. Makanya senjata-senjata itu ke Hamas dikirimin. Dan mungkin negara lain kayak seperti wallahu gitu kan. Tapi negeri kita secara diplomatik gimana cara ininya gitu kan. Gitu sih kalau untuk cara membantu Palestina itu. Pertama, kalau kita punya uang, kasihkan ke orang-orang yang kita percaya yang bisa sampai ke Palestina. Oke, pertama. Yang kedua, kalau kita punya kekuasaan, ya kita tentang gitu aja. Pokoknya kayak negara Indonesia. Dan juga selain Indonesia kayak negara Kuwait. Saya akan tentang dan sebagainya. Bahkan tahun 2017 nih, ada ketua parlemen Kuwait, yaitu namanya Marzuki Ghanim. Dia itu pernah mengusir parlemen Israel dari ketika acara sidang internasional. Parlemen Israel diusir dari tempat rapat rapat parlemen internasional tuh oleh PBB. Ya PBB, tapi orang-orang oleh siapa? Oleh Marzuki Ghanim. Kalah Marzuki Ghanim, wah itulah tukang musir itu, mantap itu. Ya banyak dan sebagainya. Yang ketiga, gimana cara untuk membantu Palestina? Terserah kepercayaan masing-masing. Semuanya seorang Muslim yang berdoa kepada Allah SWT, banyak doa. Makanya ada istilah gimana caranya mengisrokan kita ke Masjidil Aqsa. Kalau bisa kita berkunjung ke Masjidil Aqsa. Kalau nggak bisa, isrokan kita dengan berdoa kepada Allah semaksimal mungkin. Allah maksud ikhwanana al-mustada'afina fi Filastin, bumi kayak gitu. Bahkan ketika lihat konflik di Palestina, ketika ada musibah di berbagai negara dan sebagainya, maka ada kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah itu terjadi dilakukan ketika mendapatkan musibah, semuanya di Palestina kayak konflik dan sebagainya. Maka kita pun juga di negeri aman pun juga dianjurkan untuk membaca doa kunut nazilah setelah rakaat kedua atau rakaat terakhir sholat tersebut. Nah itu yang paling penting. Kalau kita gak punya apa-apa, kita berdoa kepada Allah, ya Allah dan sebagainya. Tapi kalau punya harta, kasih harta. Punya jabatan, udah kecam dan sebagainya. Kalau saya mah ngarep sih kirimin tentara biar dan sebagainya, gitu. Harapnya kayak gitu. Karena punya kekuasaan dan sebagainya itu. Nah itu sih cara-cara untuk membantu pasien itu banyak sekali. Boleh. Bisa juga pakai tenaga. Bisa juga pakai kayak orang medis dikirim ke Gaza untuk apa? Meriksa siapa? Meriksa orang yang terluka, orang yang korban bom dan sebagainya. Nah, bisa juga seperti yang orang Indonesia yang di Gaza tuh, yang terkena 2 orang.
Muhammad Hussein sama Abdullah Onim. Dia kan orang Indonesia, tinggal di Palestina. Tuh. Dan saya sarankan kepada kalian semua, saya bocorkan jangan dulu ke Masjid Al-Aqsa kali ini. Kenapa? Karena kita berkunjung ke Masjid Al-Aqsa otomatis pakai visa Israel. Kita kan ini pakai visa Israel. Kita membayar tiket, membayar akomodasi dan hotel dan sebagainya itu Israel ditakutkan untuk apa? Membeli senjata-senjata untuk membunuh orang Palestina. Makanya Yusuf Qaradawi mengharamkan ke Masjid Al-Aqsa saat ini. Kenapa? Karena kan kalau ke Palestina maksudnya kan pisahnya bukan pisah Palestina, tapi pisah Israel. Gitu. Makanya warga Indonesia kan biasanya suka apa tuh, suka repressing dan sebagainya. Tapi saat ini jangan dulu ke Masjid Al-Aqsa disebabkan pakai apa pisah Israel. Tapi kalau udah di tangan Palestina nggak apa-apa, boleh gitu aja. Iya.